Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kota Jayapura dibubarkan polisi. Tujuh penghasut unjuk rasa ditangkap polisi. Tiga rumah di Furia kota Jayapura terbakar. Ratusan mahasiswa Rabu kemarin berunjuk rasa di Buper, Expo, dan PTUN Waena, kota Jayapura. Mereka memprotes rencana pemerintah membentuk daerah otonomi baru, yaitu Papua, menjadi 4 provinsi. Unjuk rasa dibubarkan polisi karena dinilai tidak memiliki penanggung jawab yang jelas, serta rawan menimbulkan kericuhan di saat pandemi. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata karena pengunjuk rasa tidak mau membubarkan diri. Dari AB dengan Heram ada beberapa lokasi, mulai dari Heram dari wilayah Perumnas ya 3 sampai Perumnas 1, kemudian juga Expo, Mega Waena yang dibubarkan, dan kami bubarkan di semua titik itu tadi, termasuk yang di AB mulai dari Kamkei dan juga di saat ini yang di Uncen AB juga dibubarkan, dan di lingkaran harapan saya juga tidak lama lagi harus dibubarkan. Jadi mungkin seperti itu. Untuk mengantisipasi unjuk rasa, polisi juga telah menempatkan ratusan personel di sejumlah titik. Situasi di kota Jayapura sudah kembali normal, warga sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Unjuk rasa juga dilakukan ratusan orang yang menolak daerah otonomi baru dan serta penyaluran dana otonomi khusus di kota Sorong. Massa bergerak dari Jalan Basuki Rahmat menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Sorong. Mereka membawa pamflet yang isinya menolak pembentukan daerah baru di tanah Papua. Di kantor DPRD, massa menggelar orasi serta merangsek masuk ke kantor DPRD untuk bertemu dengan seluruh anggota DPRD. Namun hanya 2 anggota yang bersedia menemui mereka. Mereka mengancam akan tidur di kantor DPRD jika aspirasi mereka tidak ditanggapi. Sementara itu di Kabupaten Kaimana, ratusan orang juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD menolak pembentukan daerah otonomi baru. Massa juga menuntut anggota DPRD menemui mereka untuk menampung aspirasi. Kapolres Kaimana AKBP Ketut Widiarta serta Ketua DPRD Kaimana bersedia menemui pengunjuk rasa. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperbanyak kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 10. Bebaskan Victor Yaimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat. 11. Segera hentikan rencana pembangunan bandar udara antariksa di Biak. 12. Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. 13. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Komisi Tinggi HAM PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota Kongres, jurnalis, Akademi Internasional, dan LSM Internasional. Massa juga menuntut pemerintah menarik semua tentara di tanah Papua. Topan dan Arfat melaporkan dari Sorong dan Kaimana. Mengantisipasi unjuk rasa, polisi merazia pengendara yang melintas di ruas jalan utama Sentani, Kabupaten Jayapura. Beberapa kawasan antara lain Puspenka Hawaii dan Kampung Harapan dan di depan Mapolsek Sentani Timur.
Dalam razia itu polisi menyita 6 senjata tajam, 2 bambung runcing, 13 anak panah, kaos, tas noken, dan gelang bermotif bintang kejora, serta 15 motor yang tidak dilengkapi surat-surat berkendara. Razia dilakukan untuk mengantisipasi warga yang hendak berunjuk rasa menolak penyaluran dana otonomi khusus dan pemekaran daerah di kota Jayapura yang dilakukan sekelompok orang. 660 personel TNI Polri dikerahkan di sejumlah titik, termasuk gedung DPRD. Sementara itu di Mimika, polisi gencar berpatroli untuk mengantisipasi unjuk rasa anarkistis. Seperti daerah lain, unjuk rasa rencananya akan digelar sekelompok orang di Mimika dengan tujuan kantor DPRD. Renol dan Igo melaporkan dari Jayapura dan Mimika. Polisi menangkap 7 orang yang diduga bertanggung jawab atas unjuk rasa penolakan pemekaran Papua menjadi 4 provinsi Rabu kemarin. Satu di antaranya adalah Jeffrey Wenda, yang merupakan juru bicara petisi rakyat Papua. Ia ditangkap bersama kawannya di Perumnas 4, Distrik Heram. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustaf Urbinas membenarkan penangkapan Jeffrey Wenda. Ia ditangkap bersama 6 orang lain tanpa perlawanan. Jeffrey Wenda dijerat Undang-Undang ITE karena polisi menemukan ajakan berunjuk rasa yang diunggah pelaku di media sosial. Saat ini 7 orang berada di Mapolresta untuk kami minta keterangan dalam rangka klarifikasi penyelidikan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Transaksi Elektronik, di mana ditemukan beberapa hari sebelum pelaksananya aksi demo pada hari tanggal 10 Mei telah beredar di media sosial terkait dengan seruan, ajakan maupun selebaran yang diteruskan kepada masyarakat luas yang perlu kami kaji daripada kandungan kalimat yang tercantum pada setiap seruan tersebut, ya, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu yang kita coba dalami dalam klarifikasi ini, dan kami juga memberikan ruang bagi pendampingan hukum daripada ketujuh orang tersebut. Sebelumnya, ribuan aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan unjuk rasa yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan petisi rakyat Papua di kota Jayapura yang menolak pemekaran daerah otonomi baru. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua.